Sebanyak 6 pemudik motor di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten jatuh pingsan. Ya, para pemudik kelelahan karena terlalu lama mengantre masuk kapal. Petugas Pelabuhan Ciwandan mengevakuasi seorang pemudik wanita yang pingsan saat sedang mengantre di kantung parkir. Diduga korban yang mudik dengan motor kelelahan akibat terlalu lama mengantre dan menghirup asap knalpot kendaraan lain. Korban dirawat di pos kesehatan yang telah disediakan oleh petugas. Setidaknya ada 6 orang pemudik yang pingsan saat mengantre di kantung parkir yang telah disediakan. Sama kondisi asap motor yang banyak, jadi banyak yang jatuh pingsan. Tumbang semua ya Pak ya? Iya. Berapa orang? Ada 6 orang sekarang. Antrian masih padat berarti ya? Masih Pak. Selamat pagi. Kalau sekarang yang sudah berangkat melanjutkan perjalanan berapa orang? Udah 5 orang, tinggal 1 orang. Di masa puncak arus mudik lebaran, sejak semalam pemudik sepeda motor terus berdatangan ke Pelabuhan Ciwandan. Jumlah penumpang naik signifikan dengan jumlah total kendaraan sebanyak 53.321 unit dan sebanyak 68.526 orang telah diseberangkan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Diduga lapuk dimakan usia, plafon bangunan masjid di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ambruk menimpa sejumlah jamaah yang sedang beribadah. Ya, 3 orang terluka setelah tertimpa reruntuhan. Dari rekaman CCTV terlihat plafon Masjid Al-Madinah di Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tiba-tiba ambruk dan menimpa sejumlah jamaah yang sedang beribadah. Saat ambruk, ada sekitar 80 jamaah yang sedang melaksanakan itikaf di dalam masjid. 3 orang terluka tertimpa reruntuhan atap plafon. Dugaan sementara, runtuhnya plafon akibat lapuk dimakan usia. Plafon tersebut diketahui telah berusia lebih dari 13 tahun dan memasuki masa perbaikan. Pasca kejadian reruntuhan, pengurus masjid bersama warga telah membersihkan dan mencopot plafon dari atas masjid. Rencananya pengurus akan mengganti material plafon yang lebih ringan guna menghindari kejadian serupa kembali terjadi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Johari Lutfi, iNews melaporkan. Mudik sepeda motor di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten terpantau masih padat pada 1 hari jelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Menumpuknya para pengendara roda 2 ini disebabkan kondisi pelabuhan yang diguyur hujan deras. Hujan deras yang mengguyur Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten pada Minggu dini hari membuat setengah tenda tempat pemudik mengantre untuk menunggu kapal disesaki calon pengguna jasa penyeberangan. Para pemudik mengaku sengaja melakukan perjalanan mendekati Hari Raya Idul Fitri lantaran baru mendapat cuti kerja. Pemudik beristirahat di posko dan berlindung dari hujan, terutama pemudik yang membawa anak-anak. Tercatat total pemudik sebanyak 94.351 orang dan 71.205 unit kendaraan yang telah diseberangkan ke Sumatera sejak hari pertama pelabuhan ini difungsikan melayani angkutan mudik Lebaran Idul Fitri 2025. Pemirsa, potensi pasang dan angin kencang terjadi di wilayah penyeberangan Merak Bakahuni. Ya, potensi angin kencang terjadi pada sore hingga malam hari. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Dwi Korita Karnawati menjelaskan potensi angin kencang dengan kecepatan hingga 20 knot berpotensi terjadi hari ini di wilayah penyeberangan Merak Bakahuni. Dampaknya kapal yang berlabuh dapat mengalami goncangan lebih kuat dan gelombang laut mencapai 2,5 meter. BMKG telah berkoordinasi dengan pihak pengelola pelabuhan, Kementerian Perhubungan, serta kepolisian untuk mengantisipasi dampak pasang maksimum terhadap arus mudik. Jadi memang kami sudah memberikan peringatan dini untuk potensi angin kencang dan gelombang tinggi
sejak peringatan dini dikeluarkan mungkin tiga hari yang lalu ya, 3 hari yang lalu, dan sekarang semakin meningkat karena hal tersebut diakibatkan adanya badai tropis atau siklon tropis Courtney. Courtney ini posisinya berada di selatan barat daya Selat Sunda ya, selatan barat daya Selat Sunda atau di sebelah barat Australia, benua Australia, dan posisinya semakin menjauhi wilayah Indonesia. Namun hal itu masih memberikan dampak tidak langsung berupa gelombang tinggi ya, hingga mencapai 2,5 meter, dan juga terutama di wilayah ini termasuk Selat Sunda bagian barat dan selatan. Kawasan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat kembali ramai. Artinya pernah sepi Bekasi ya? Ya, pernah sepi dong. Ya, karena ini ramai karena banyak pemudik sepeda motor yang memilih melakukan perjalanan mudik di malam hari. Pemirsa, hingga Minggu dini hari, pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 terpantau ramai melintasi Bekasi Cyber Park atau BCP, Jalan Arteri Kalimalang Bekasi Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Para pemudik hendak mudik menuju Pantura dan Jawa Tengah serta Jawa Timur. Volume kendaraan yang melintas ruas Kalimalang cenderung menurun dibandingkan pada H-3 dan H-2. Para pemudik memilih pulang pada hari ini karena jarak perjalanan menuju kampung halaman tak terlalu jauh. Ribuan pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4 melintasi Jalan Arteri Karawang, Jawa Barat pada Sabtu malam. Lalu lintas pun terpantau padat. Para pemudik hendak menuju jalur Pantura untuk menuju ke sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Banyak pemudik sepeda motor yang memilih melakukan perjalanan mudik di malam hari untuk menghindari terik matahari.